satu penerapan dari Bose-Einstein. Dalam kristal, atom-atom itu bervibrasi. Nah, kemudian jika diselesaikan dengan mekanika kuantum, maka energi vibrasi atom dalam kristal akan terkuantisasi. Kuantisasi getaran dalam atom itu disebut dengan fonon. Nah, kemudian apabila partikel fonon itu mempunyai frekuensi V, maka menurut quantum Planck besarnya energi itu adalah E sama dengan HV. Itu bisa kita tulis juga dengan gambar omega. Kemudian energi kristal untuk 1K di setiap K itu ditulis dengan UKP sama dengan sigma P, mu Kp, H bar omega, omega Kp. Itu untuk persamaan yang pertama. Kemudian energi total untuk seluruh K, jadi energi total dari keseluruhan energi dalam 1K ini itu ditulis dengan U total sama dengan sigma K, sigma P, mu Kp, H bar omega Kp. Nah, dengan mu Kp itu probabilitas penempatan tingkat energi fonon. Nah, dari fungsi distribusi Planck, mu Kp itu dituliskan dengan 1 per eksponensial H bar omega dibagi Kt dikurangi dengan 1. Kemudian dari persamaan ini kita substitusikan pada persamaan yang kedua, yaitu energi total untuk seluruh K, maka didapatkan energi total sama dengan jumlah dari K dan P 1 per eksponensial H bar omega dibagi dengan Kt dikurangi 1, ini dari persamaan sebelumnya, dikalikan dengan H bar omega Kp. Nah, kemudian H bar omega Kp ini kita masukkan ke sini dikalikan dengan 1, maka kita akan dapatkan energi total sama dengan sigma K dan P H bar omega Kp dibagi dengan eksponensial H bar omega Kp dibagi dengan Kt dikurangi dengan 1 sebagai persamaan. Lalu dari persamaan 3 tadi, sigma K, sigma P sama sigma P H bar omega P per eksponensial H bar omega per Kt min 1. Nah, dengarkan sebagai fungsi bilangan gelombang sehingga U total sama dengan sigma K, sigma P kali H bar omega P fungsi K per eksponensial H bar omega P dengan fungsi K per Kt min 1. Nah, karena K sendiri adalah variabel kontinu, maka penjumlahan terhadap K dapat diganti dengan integral menjadi sigma K ditransformasikan menjadi integral Gp K dk. Nah, karena omega itu merupakan fungsi dari K, maka sigma K sama dengan integral Gp omega d omega. Nah, jadi dari itu untuk persamaan U sama dengan sigma P integral Gp omega dikali H bar omega per eksponensial H bar omega per Kt min 1 dikalikan dengan H bar omega. Nah, pada persamaan kawas sendiri yaitu Cv sama dengan Du per dt. Turunkan jadi D per dt ddt sigma P integral Gp omega dikalikan H bar omega per eksponensial H bar omega per Kt min 1 dikalikan dengan d omega. Lalu menjadi sigma P integral Gp omega ddt dikali 1 per eksponensial H bar omega per Kt min 1 dikalikan H bar omega d omega. Nah, dari dt sendiri bisa diuraikan menjadi ddy dikalikan dengan ddt. Lalu dari ddt sama dengan H bar omega dikalikan Kt pangkat min 1 sehingga ddt sendiri sama dengan min H bar omega per Kt kuadrat. Nah, karena kan ddt itu sama dengan ddy dikalikan dy per dt. Nah, dy per dt sendiri sudah diketahui tadi yaitu min H bar omega per Kt kuadrat sehingga ddt sama dengan min H bar omega per Kt dikali ddi. Kemudian 1 per eksponensial H bar omega per Kt min 1 diteruskan terhadap T. Dengan permisalan Y yang sudah dijelaskan tadi, maka
menjadi D dt 1 per E pangkat Y min 1. Kemudian untuk nilai D dt yang tadi sudah dijelaskan disubstitusikan, maka menjadi min Haber omega per KT kuadrat dikali D dt 1 per E pangkat Y min 1. Kemudian dengan aturan turunan pembagian, maka didapatkan min Haber omega per KT kuadrat dikali E pangkat Y min 1 dikali 0 dikurangi 1 dikali E pangkat Y per E pangkat Y min 1 kuadrat. Kemudian didapatkan hasil min Haber omega per KT kuadrat dikali min E pangkat Y per E pangkat Y min 1 kuadrat. Kemudian permisalan yang tadi disubstitusikan, maka menjadi Haber dikali omega per KT dikali E eksponensial Haber omega per KT per eksponensial Haber omega per KT min 1 kuadrat. Maka nilai CV itu menjadi sigma P integral dp dari omega dikali Haber omega per KT Haber omega per KT per Haber omega per KT min 1 kuadrat dikali Haber omega d omega. Maka hasilnya menjadi Haber kuadrat per KT kuadrat sigma P integral dp omega dikali eksponensial Haber omega per KT per eksponensial Haber omega per KT min 1 kuadrat omega kuadrat d omega. Kemudian selanjutnya untuk model Einstein. Nah, untuk mencari kapasitas skala kristal, Einstein mengusulkan sebuah model bahwa konon berosilasi dengan karakteristik sama, misalkan omega 0. Nah, dengan model ini maka dapat ditulis seperti berikut, yaitu GP omega sama dengan N delta omega min omega 0, yaitu pada persamaan 10.23. Nah, dari persamaan ini N itu adalah jumlah total konon dalam kristal dan delta omega min omega 0 adalah fungsi delta Dirac yang hanya bernilai bukan 0 saat omega sama dengan omega 0. Nah, kemudian Einstein menghitung kapasitas skala untuk satu jenis polarisasi konon, yaitu CV sama dengan Haber kuadrat per KT kuadrat integral 0 hingga tak hingga G omega eksponensial Haber omega per KT per eksponensial dikali H omega per KT min 1 kuadrat omega kuadrat D omega. Nah, dari asumsi model Einstein kemudian dimasukkan dalam persamaan, yaitu CV sama dengan Haber kuadrat per KT kuadrat integral N delta omega min omega 0 eksponensial Haber omega per KT per eksponensial Haber omega per KT min 1 pangkat 2 omega kuadrat D omega kuadrat. Kemudian dari persamaan yang tadi kita sederhanakan integral dengan fungsi delta Dirac. Delta omega min omega 0 hanya bernilai bukan 0 ketika omega sama dengan omega 0. Nah, oleh karena itu integral dapat disederhanakan dengan mengevaluasi integral pada omega sama dengan omega 0, yaitu CV sama dengan Haber kuadrat per KT kuadrat N eksponensial Haber omega 0 per KT per eksponensial Haber omega 0 per KT min 1 pangkat 2 dikalikan dengan omega 0 kuadrat. Kemudian jadi CV sama dengan N Haber kuadrat per KT kuadrat eksponensial Haber omega 0 per KT per eksponensial Haber omega 0 per KT min 1 pangkat 2 omega 0 kuadrat, yaitu persamaan 10.24. Nah, untuk kristal 3 dimensi itu terdiri dari 3 arah polarisasi konon, arah suhu X, Y, dan Z. Nah, dengan menganggap bahwa ketiga polarisasi tersebut memberi sumbangan energi yang sama besar, maka kapasitas skala total menjadi 3 kali dari yang tampak dalam
persamaan 10,24 ini. Nah, karena 3 dimensi jadinya dikalikan 3 yaitu CV sama dengan 3N H berkuadrat per KT kuadrat eksponensial dikalikan dengan H ber omega 0 per KT per eksponensial dikalikan dengan H ber omega 0 per KT min 1,2 omega 0 kuadrat. Pada kasus Einstein sendiri ada dua tipe kasus khusus. Yang pertama ketika T-nya 0 dan T-nya tak terhingga, di mana T0 itu kan ada mendapatkan eksponen H per omega 0 per KT lebih dari 1, sehingga nilainya kan yang awal tadi eksponen H per omega 0 per KT itu kan min 1, itu jadi eksponen H per omega 0 per KT. Tadi kan persamaan yang awal tadi, di mana CV itu kan 3N H bar kuadrat per KT itu adalah eksponen H bar omega 0 per KT per eksponen H bar omega 0 per KT kuadrat D0. Itu dengan aturan eksponensial, di mana Bx per By itu kan B min X min Y. Jadi yang ini kan pangkat 1, pangkat 2, jadi dikurangi, jadi hasilnya 3N H bar kuadrat per KT kuadrat eksponen H bar omega 0 per KT minus 1 omega 0 kuadrat. Jadi min 1-nya itu di kelas bawah, jadi hasilnya 3N H bar kuadrat per KT kuadrat eksponen minus H bar omega 0 per KT. Selanjutnya itu adalah T sama dengan tak terhingga, di mana T tak terhingga itu adalah H bar omega 0 per KT itu adalah 0, di mana eksponen H bar omega 0 per KT itu adalah 1 plus H bar omega 0 per KT, di mana nilai CV yang tadi itu kan 3N H bar kuadrat per KT kuadrat sama dengan 1 plus H bar omega 0 per KT per 1 plus H bar omega 0 per KT minus 1 per 2 omega 0 kuadrat. Itu dijabarkan menjadi yang 1 nilai 1 plus 1 ini dicolek, jadi hasilnya 3N H bar kuadrat per KT 1 plus H bar omega 0 per KT omega 0 per H bar omega 0 per KT kuadrat omega 0 kuadrat. Setelah itu dijabarkan lagi 3N H bar kuadrat per KT kuadrat 1 per H bar omega 0 per KT kuadrat di jumlah dengan ini tadi H bar omega 0 per KT per H bar omega 0 per KT kuadrat. Ini kan kuadrat, dicolek dengan ini hasilnya 1 per H bar omega 0 per KT omega 0 kuadrat. Terus hasilnya kan ini diturunkan, jadi hasilnya KT per tetap dibalik, kan ini 1, jadi hasilnya dibalik menjadi KT per H bar omega 0 kuadrat plus ini juga dibalik menjadi KT per H bar omega 0 ini kuadrat. Kan ini ada plusnya, itu nilai KT per H bar omega 0 itu kan 0, yang atas tadi itu kan dimisalkan ini. Jadi hasilnya kan 3N H bar kuadrat per KT kuadrat dikali KT per H bar omega 0 kuadrat B0 kuadrat. Jadi ini hilang, plusnya hilang. Setelah itu yang ini tadi dijabarkan lagi kan kuadrat-kuadrat dicorek-corek, yang H bar dengan H bar, T kuadrat dengan T kuadrat, jadi hasilnya 3N K kuadrat per KT itu kan hasilnya 3NK, dimana dijabarkan lagi 3N NK dikali K. Terus dimana kan tadi kita ini 3N NK itu kan 3NF, dimana NK itu kan bilangan
Avogadro, dan N-nya itu adalah jumlah mol, terus R-nya kalau jawabannya itu kan nilai R itu kan NA per HA, itu adalah konstanta gas umum. Selanjutnya terdapat grafik hasil dari perbandingan pengamatan kapasitas panas sekitar atau simbol dan prediksi dengan model Einstein. Kemudian kesesuaian yang baik antara prediksi model tersebut dengan pengamatan, khususnya nilai kapasitas kalau menuju 0 jika T menuju 0 dan nilai